Al-Fakir, pada hadirin sekalian, terima doa kepada Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang sama-sama kita hormati dan memaafkan tidak tersebut Bapak Camat kita. Kita doakan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan subuh hari ini kita dapat hadir kembali. Ya alhamdulillah, kini kita telah berada pada minggu pertama daripada bulan Muharram, bulan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan niat langkah kita hadir pada saat ini senantiasa mendapatkan ridha dan catatan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, acara telah berlangsung dari sebelum sholat subuh, pembacaan yasin, tahlil, tazkir yang dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Pun kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, yang kita baca senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mari kita lanjutkan kembali sesi kedua. Kita buka dengan Ummul Quran Suratul Fatihah yang dilanjutkan dengan kajian kitab yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Ustaz Adis Muslim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قلب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تغنتي من زلة عزما إن الكبائر بالغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. شريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك على
الصحة والعافية يا سيدنا محمد وبنا ويغفر ويسرع ويكشف الكروب وبنا الله تعالى يعطينا علما نافعا ويرزق ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه أن الله تعالى يدافعنا من البلاء والبلوى وأن الله تعالى يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بهدي سيدنا محمد على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أزواج ذرية وأهل بيت الميت كما من حاضر الدين عبد الرحمن السيوطي والإمام الشيخ محمد نواب البدري وما سيد أحمد الهاشمي والحبيب الإمام حسين بن أبي بكر العيدروس مولى الورباتة والعبد القادر وجميع رؤساء الهاوي وأصولهم وقرأ الشيخ الهيثمي المواصل ثم نهدينا روح أبي وأمي وروح جدي تقدم التواصل المقيم إلى أرواح من عمل صالحا في هذا المسجد وفي هذا المجلس ثم نهدينا روح الحاج عبد الرحيم وروح عبد الحليم وروح الشربيني ورسولهم وقرائهم أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم كرمان في الدين والدين والآخرة وإلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويزكيهم الجنة ويختمنا بالحسنى وقرأنا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin, para asatidzah, para hadirin, para hujjaj, para tokoh masyarakat, terkhusus yang sama-sama kita cintai begitu banyak guru-guru kita, di antaranya Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Hasan Sohibi LCMA, yang sama-sama kita muliakan MC kita Akhina Mahmud, Ustaz Abdul Rashid bin Abdul Halim, Ustaz Riyadi yang telah menjadi imam kita Ustaz Abdul Bari, Ustaz Syafiri Ahmad, dan para asatidzah lain yang mohon maaf Al-Fakir tidak bisa menyebutkan satu persatu. Teriring doa mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan kita mendapatkan barakah dari ilmu-ilmu yang beliau miliki. Amin ya rabbal alamin. Orang tua kami, Ketua Forum Silaturahim Sholat Subuh Gabungan Ayahanda Dr. Andes Haji Muhammad Rashid Ahmad beserta segenap jajarannya yang kita doakan mudah-mudahan selalu dan senantiasa istiqomah dalam memimpin forum salat subuh gabungan ini. Amin ya rabbal alamin. Hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Camat kita, Bapak Raden Ikan Muhammad Faisal. Saya baru ketemu sekarang Pak Camat. Beserta juga ada Pak Lurah kita di depan saya ini. Kita doakan mudah-mudahan kedua tokoh masyarakat ini selalu dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dalam memimpin rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para DKM Masjid Jami' Al-Hizab, alhamdulillah, seperti dikatakan oleh Ustaz Abdul Rashid, ini adalah minggu pertama kita di bulan Muharram, bulan pertama kita di tahun 1445 Hijriah. Kalau kata orang Betawi bilang Happy New Year. Apa?
Selamat tahun baru ya. Tahun barunya kita sekarang ini Muharram. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Amin. Ya, ibadahnya lebih baik, Amin. rizkinya lebih berkah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kita buka fotokopiannya. Lanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Mukhtasarul Ahadits Nabawiyah, yaitu hadis nomor 238. Kita baca bareng-bareng tabarrukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Hadis diriwayatkan dari Imam Al-Bazzar dari Abu Hurairah. Hadis tentang doa. Betapa pentingnya doa. Saya berapa kali membahas tentang doa lagi. Ud'uni astajib lakum. Dan biar pulang bawa doa. Karena doa mukhul ibadah. Doa itu menjadi kompasnya dalam ibadah. Gak ada andalan kita lagi selain doa, memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kita doa agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, menjadi orang yang sabar, tawadhu, dan juga menjadi orang yang kelak diberikan oleh Allah haibah atau karisma. Rasul bersabda, Allahumma ja'alni syakura. Ya Allah, jadikanlah saya hamba yang bersyukur. Kata Rasulullah, syakura ay kathira syukri lak. Ya. Ada syakir, ada syakur. Kalau syakir, dia bersyukur. Kalau syakur, itu banyak syukurnya. Dalam segala hal, dapat nikmat dia bersyukur. Kadang-kadang dapat yang kurang enak juga dia bersyukur. Kadang nih kita kalau dapat nikmat, dapat enak baru syukur, alhamdulillah. Tapi kalau kurang-kurang enak kadang malu. Apa gini apa sih? Ngapa gua sih yang begini nih? Nah, dibalik. Kita balik dengan rasa syukur. Alhamdulillah, saya mah pakainya motor, tetangga saya pakainya sepeda. Alhamdulillah. Yang punya sepeda, alhamdulillah, saya mah punyanya sepeda. Teman saya, tetangga saya jalan, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya mah ngontrak. Ada orang tinggalnya di bawah. Rasa syukur. Obat senang, hidup tenang itu dengan rasa syukur. Syukur dalam segala keadaan. Allah bilang, walaqad ataina Luqmanal hikmah an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa orang yang bersyukur kepada Allah, sungguhnya itu dia sedang bersyukur untuk dirinya sendiri. Pentingnya rasa syukur. Sampai ada satu cerita. Ada orang, ini orang apapun yang dia hadapi, dia bilang qul fihi shalih. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Nah, kalau kita bilang ya khair, alhamdulillah. Apa aja dia bilang khair, alhamdulillah. Ini dia asistennya raja. Suatu ketika dia berburu sama raja. Dapat buruannya, taronda kijang. Wah, alhamdulillah dapat kijang. Sampai istana mau dimasak.
Kata itu raja, biar gua yang masak. Begitu lagi motong, itu raja tangannya kena kepotong, jarinya kepotong. Ya Allah, jarinya. Asistennya bilang apa? Khair, alhamdulillah. Kata raja, lu enak aja lu, tangan gua kepotong, lu bilang khair, alhamdulillah. Kesel, dimasukin ke penjara, nggak tanggung-tanggung ke orang. Begitu dimasukin penjara, apa dia bilang? Khair, alhamdulillah. Dimasukin penjara, dia bilang khair, alhamdulillah. Besoknya itu raja berburu lagi. Emang suka berpetualang, nyari hutan yang belantara yang belum pernah disentuh sama orang. Dia masuk sendiri, nyasar dia. Begitu nyasar, ketangkep sama suku pedalaman. Kebetulan suku pedalaman mau melaksanakan korban buat arwah-arwah leluhurnya, ditangkep. Oh, dikasih ke pimpinan kepala suku. Kepala suku, ini saya dapat, kita mau potong nih orang, kita korbankan. Udah mau dipotong, tangannya, jarinya buntung. Bekas kepotong kemarin lagi motong daging. Kata kepala sukunya, wah ini gak bisa, cacat ini, ulangin aja, suruh pergi aja udah. Akhirnya gak jadi disembelih. Kata dia, alhamdulillah, benar gara-gara kepotong gue jadi gak jadi korban. Begitu dia pulang langsung nemuin asisten yang di penjara. Asisten, bener omongan lu, gara-gara gue kepotong gue gak jadi dikorbankan. Gue nanya sama lu, kenapa kamu bilang khair alhamdulillah waktu kamu masuk penjara? Dia bilang, kalau saya nggak di penjara, saya dikorbanin. Pantangan saya lengkap, saya nggak cacat. Oh iya benar juga ya. Jadi segala apapun yang terjadi ada hikmah dari Allah. Maka doa ini mengajarkan kepada kita selalu kita bersyukur kepada Allah dalam segala keadaan. Syukur dengan hati, tafakkur semua ciptaan Allah. Syukur dengan ucapan, mengucapkan kalimat alhamdulillah. Syukur dengan tindakan nih yang kita lakukan sekarang nih. Kita mensyukuri nikmat Allah. Dikasih sehat, alhamdulillah, subuh-subuh kita manfaatkan buat sholat subuh, timbang seminggu sekali. Hitung-hitung jalan-jalan, silaturahim, ketemu orang, mensyukuri nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, waj'alni sabura. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bersabar. Jadi syukur sama sabar nih nyetel. Orang yang banyak syukur biasanya juga sabar. Orang yang sabar, insya Allah pasti dia banyak syukur. Sabar dalam semua keadaan. Allah yang bilang dalam Al-Quran, wabasyiris sabirin, kasih kabar wahai Muhammad kepada hamba-hambaku semua yang bersabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Orang yang ketika dia dapat musibah, cobaan, ujian dari Allah, dia katakan inna lillahi, kita semua ini punya Allah, wa inna ilaihi raji'un, kita semua punya Allah. Harta kita punya Allah, anak kita punya Allah, istri kita punya Allah, semuanya punya. Kalau kita punya tuh pegangan, insya Allah kita bisa lega hati kita. Wa inna ilaihi raji'un, kita akan kembali kepada Allah akan ditanya kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil. Sungguh kata Allah, nanti kalian akan dihadapkan kepadaku dan kalian aku tanya satu nikmat kecil yang kalian dapatkan. Gimana dapat nikmat yang gede ya? Maka mohon sama Allah jadi hamba yang sabar. Sabar dalam apa? Musibah. Sabar dalam apa? Dalam ibadah. Ibadah juga sabar. Ini sekarang kita syukur, sabar juga. Sabar nungguin. Lama banget ngajak kitabnya nih, sabar ya, tenang aja ya. Sabar ntar apa namanya subuh-subuh keluar orang main tidur di rumah, kita subuh-subuh jalan. Sabar
Dikatakan lelahnya kita ibadah akan hilang. Kita ngaji, baca Quran capek, ngantuk berlembar-lembar. Kita jalan kemari megang tasbih capek, hilang capeknya. Tapi pahalanya akan abadi di sisi Allah. Sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat. Yang banyak maksiat kita sabar. Kemudian selanjutnya waj'alni fi 'aini shaghira, dan jadikanlah aku, kata Rasulullah dalam doanya, jadikanlah aku fi 'aini, dalam pandangan mataku, shaghira, orang yang kecil, orang yang rendah. Ini kita yang tahu diri kita adalah kita sendiri. Nah, ini doa mengajarkan supaya kita menjadi orang yang tahu diri atas diri kita, bukan sebaliknya. Artinya gimana? Jangan kita menjadi orang yang ujub. Ujub tuh bangga dengan amalan kita, bangga dengan perbuatan kita. Wah, gua nih habis sembahyang subuh tadi berjamaah, udah gitu udah subuh udah yasin, tahlil, ngaji lagi gua. Wah, tuh ya, bangga dengan amal kita. Tuh, kalau bukan karena gua tuh al-mizan kalah jadi tuh. Nah, itu namanya ujub, bangga dengan diri sendiri. Kadang kita kalau amal-amal baik kita bangga. Kadang kita lupa sama dosa kita. Dosa nggak pernah kita banggain. Nah, tuh, sebaliknya kita begitu. Nah, ini kita diajarkan oleh Rasulullah supaya jadi orang yang selalu menyadari akan kekurangan kita. Ada satu ulama dengan mutaakhirin, ulama belum lama, ulama zaman sekarang. Beliau ketika berdakwah, ketika memberikan satu mau'izahnya, dia lihat ada satu jamaahnya yang nangis, terharu atas apa yang beliau sampaikan. Itu tergerak dalam hatinya, wah, jamaah nangis gara-gara gua ini. Begitu dia kelar dakwah, dia tahu astagfirullah, dia mau nanggung sama Allah, udah salah. Akhirnya dia pulang, dia ngomong sama sopirnya, lu pulang duluan, cari masjid. Ada masjid, dia masuk masjid, itu toiletnya dibersihin sama dia, disikat. Malam-malam, tengah malam, gak ada orang yang tahu, dia bersihin itu. Kamar mandinya yang bersihin, semuanya dia bersihin. Kenapa? Menjatuhkan dirinya di hadapan Allah, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Kita gak ada apa-apanya, amal kita gak ada apa-apanya. Semakin kita merendah, semakin kita dapat rahmatnya Allah. Jangan ujub, jangan teriak, jangan sum'ah. Dan doa ini mengajarkan supaya kita terhadap apa yang kita lakukan kepada Allah selalu merasa kecil, memandang diri kecil, dan sebaliknya memandang diri orang dengan husnudzon, selalu berprasangka baik. Dan yang terakhir, wa fi a'yunin nasi kabira, dan jadikan kami ya Allah di dalam pandangan orang kabira, besar. Apa artinya besar di sini? Punya haibah, dia punya wibawa. Apa tujuannya? Supaya kita ngajak orang kepada kebaikan, orangnya nurut. Supaya kita ngajak ibadah, orang nurut. Ya, supaya kita mengajak untuk maslahat umat, ya nurut. Ya, kita punya wibawa, kita punya haibah. Doa ini mengajarkan dan memohon kepada Allah supaya kita diberikan pandangan yang besar di hadapan orang. Ini mempengaruhi Pak Nasdianto harus banyak. Wa fil nasi kabira. Dan sebagai yang terakhir penutup pada kesempatan ini, maka saya kutip satu faedah yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, yaitu berhubungan dengan bulan Muharram. Maka sebentar lagi kita akan masuk ke satu hari namanya hari Asyura. Jatuhnya besok hari Jumat tanggal 10 bulan Muharram. Hari Kamisnya namanya Tasu'a tanggal 9. Di antara sunnahnya puasa bulan tanggal 10 Muharram.
Kalau mau cakep lagi, tanggal 9-nya juga puasa. Ya, namanya Asyura. Hari Jumatnya tanggal 10 namanya Tasua, tanggal 10-nya namanya Asyura, hari yang luar biasa, hari yang begitu di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keutamaan kepada umat-umat dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Isa diselamatkan tanggal 10 Muharram Asyura, Nabi Musa 40 Asyura, Nabi Yunus 10 Asyura, dan banyak semua nabi. Dan salah satu ada faedah yaitu dikatakan oleh Sayyidi Al-Adhuri bahwa anna man qala yawma Asyura 70 marratan, siapa orang yang di hari Asyura dia membaca sebanyak 70 kali, apa bacanya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Tanggal 10 Muharram ya, hari Asyura puasa. Nah, puasa habis sholat duha ya baca ini, atau habis sholat subuh, habis wirid semuanya baca hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal, baca 70 kali. Kata beliau apa? Kafahullahu ta'ala syarran dzalikal 'am. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dia dari segala kejelekan di tahun itu. Dari tahun ini ketemu Muharram yang akan datang, Allah jauhkan kita dari bala, dari bencana, dari kejelekan yang akan datang kepada kita. Berkah apa? Berkah satu zikir hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak, kita ucapkan kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian kitabnya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar senantiasa dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita dijadikan hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan marhaban kepada guru kita Bapak Kiai Fakhruddin, dan persilakan untuk mengisi ruangan bagian depan. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya mari kita dengarkan dengan sesama walaupun dengan beberapa menit sambutan dari Bapak Camat kita yang akan disampaikan langsung oleh beliau kepada Raden Igan Muhammad Faisal. Dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Forum Suku Gabungan Bapak Dr. Abdul Rahmat, yang terhormat Kiai Haji Dr. Hasan Salabi SMA, yang terhormat Ustadz Mahfulah, yang terhormat Ustadz Aziz Muslim, yang terhormat Bapak Haji Nasdianto, sahabat kita semua, dan juga di sini juga hadir Bapak Lurah Ramat Jati, Bapak Karman. Sekurang-kurangnya pada pagi hari ini kita sama-sama melakukan sholat subuh berjamaah di jalan ini. Tentunya tadi sampaikan bahwa syukur itu memang doa itu sangat penting. Ibu sekalian, karena ada tadi saya lihat ibu-ibu juga ikut di belakang. Tidak salah Bapak Ibu sekalian, masjid jamaah masjid Al-Azhar ini luar biasa. Tadi datang masih belakang masih kosong, alhamdulillah udah beludak ya. Berarti ini intinya memang artinya kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, warga sekitar masjid ataupun masyarakat sekitar setidaknya seperti itu. Dan tentunya kita harapkan juga lebih luas lagi manfaat yang kita harapkan. Hadirin sekalian, di tahun 2023 seperti yang kita tahu, kita mulai memasuki tahun politik, dan saya yakin di lingkup masjid sekarang ini saja warnanya pasti berbeda-beda. Ya, Bapak-bapak ya, pasti beda. Apalagi lingkup kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Saya selaku aparat pemerintah ingin mengingatkan, walaupun warna kita berbeda, tetapi tetap kita jaga persaudaraan kita.
sesama umat muslim kita jaga. Bukan berarti yang umat muslim, ulangi, yang bukan umat muslim pun kita tidak jaga, tetap kita jaga. Tetapi masa sih kalau umat muslim kita bersahabat, tetapi sama dengan orang-orang besar sendiri malah kita kontok-kontokan. Jadi saya sangat yakin di lingkup masjid ini saja saat ini yang hadir, warna udah beda, pasti beda. Ya, silakan kita jaga masing-masing. Lingkup paling kecil dulu, baru ke lingkup paling kecil lebih besar lagi. Jadi diharapkan di tahun-tahun politik ini yang sudah mulai ya terlihat ya di jalanan itu sudah mulai luar biasa, banyak bendera, ada banyak spanduk, ada banyak foto. Pasti kita semua sudah punya pilihan, sudah ada acar-acar mau kemana, mau ngapain. Tapi gak usah itu perbedaan jadi perselisihan. Kita hargai perbedaan. Oh, saya berbeda dengan misalnya Pak Lurah, mungkin saya masih berbeda, tetapi bukan berarti saya benci Pak Lurah atau sebaliknya. Begitu pula dengan warga, tetangga sebelah rumah A, warnanya yang ini B, biarin aja, gak usah menjadi suatu hal yang harus diperselisihkan. Bapak sekalian, selain itu juga ya kita jagalah Kramat Jati, dan kita doa juga supaya memang terhindar hal kecil yang sering kita mungkin lupa. Tapi pada saat kejadian, ini dia apa coba tawuran. Ini tawuran kadang-kadang kita anggap enggak, anak saya ada tidur atau anak saya ngaji, tapi kita nggak tahu. Dan mudah-mudahan, kan? Mudah-mudahan ini bisa hilang. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan negatif yang lainnya juga, penyakit-penyakit masyarakat bisa sama-sama kita hilangkan. Karena kami Umaro tidak mungkin bisa berdiri sendiri, berjalan sendiri tanpa adanya kerjasama dengan para ulama dan juga masyarakat luas umumnya. Mudah-mudahan dengan keterikatan antara ulama dan umaro khususnya di Kecamatan Kramat Jati, Kecamatan Kramat Jati ini dapat berjalan dengan baik, solid, aman, tentram dan damai. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat menjaga persaudaraan kita umat di sini dan menghadapi tahun politik dengan baik. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Camat yang telah menyampaikan kata sambutnya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam mengemban amanahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kalimat tasyakkur dari DKM Masjid Al-Mihdaq sekaligus santunan yatim piatu. Alhamdulillah, kebetulan bulan Muharram kegiatan Masjid Al-Mihdaq melaksanakan daripada santunan yatim piatu yang kurang lebih hanya 50 orang kalau nggak salah, tapi akan diberikan secara simbolis saja kepada Al-Ustaz Ismail Musa alaihi fadal masyhur. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladhi waffaqa ala man sa'a min khalqihi bifadlihi wa qarabih wa faddala man sa'a min khalqihi bimasyiatihi wa adlihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-habib al-mahbub syafi' al-ilani mufarrij al-qurub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhal mukhtarun, ayyuhal hadirun yang sama-sama kami hormati, para alim, para ulama, para habaib, para asatid wal asatidah, para sepuh bin sepuh mobil khusus bil khusus yang sama-sama kami hormati, sahibul budaya, Bapak Camat kita yang baru saja menyampaikan
Sambutannya kita doakan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kami hormati Sohibul Qaryah, Bapak Lurah kita, Bapak Karman. Nggak salah ya Ustaz Ajis ya. Sohibul Wilayah, Bapak Camat, Sohibul Qaryah, Bapak Lurah kita. Ini alhamdulillah dua-duanya hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita doakan sebagaimana tadi sudah didoakan oleh guru kita Ustaz Ajis Muslim. Mudah-mudahan beliau menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, istiqamah, menjalankan tugas-tugasnya yang baik dan manfaat bagi masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah banyak hadir di tengah-tengah kita guru-guru kita, wabil khusus orang tua kami, ketua forum silaturahmi salat subuh gabungan, ya ayahanda al-mukarram Ustaz Al-Qarandas Haji Rasih Ahmad, matallah bituli hayati wa barakati fi ulumi. Yang sama-sama kami hormati orang tua kami al-mukarram Ustaz Ahmad Satiri, kita doakan juga beliau panjang umur. Yang kami hormati alhamdulillah guru kita yang insyaallah nanti akan menyampaikan tausiahnya al-mukarram Ustaz Bapak Haji Hasan Satiri. Mudah-mudahan juga kita doakan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir anggota dewan kita Bapak Haji Nasdiato. Mudah-mudahan kita doakan beliau selalu amanah dalam tugasnya. Dan alhamdulillah banyak guru-guru yang mohon maaf al-fakir tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para sepuh ini sepuh mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan teriringan doa para hadirin semuanya yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pada pagi hari ini masih berkenan memberikan kita segala nikmatnya yang tak terhitung dan tak terhingga, sehingga Allah memberikan kemampuan kita dari jauh-jauh condet nyebrang ke Keramat Jati pinggir tol, yang notabene-nya alhamdulillah Masjid Al-Nijab dapat penyematan nama masjid yang berisik. Saya dapat tuh videonya. Alhamdulillah, saya minta petugas jasa marga tol ini supaya minggu pagi hari ini agak lengang. Alhamdulillah kita bisa khusyuk. Saya minta ke Kasat Lanut Halim Perdana Kusuma, mohon maaf Kasat Lanut, pagi hari ini jangan ada jadwal penerbangan. Alhamdulillah nggak terdengar dari subuh. Alhamdulillah, saya menepis bahwa Masjid Al-Mijab ini masjid yang berisik, masya Allah. Alhamdulillah dengan berisik tapi kita bisa khusyuk sholat dan beribadah. Alhamdulillah, dan salawat serta salam teruntuknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sembahkan kepada beliau, dan kita punya harapan besar mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami ucapkan ribuan terima kasih. Masjid Al-Nizam alhamdulillah dipercaya dan diamanahkan sebagai tuan rumah yang kesekian kalinya dalam peringatan forum silaturahmi salat subuh gabungan sekecamatan Keramat Jati. Alhamdulillah ini ajang silaturahim dan ibadah. Dan juga alhamdulillah pada saat ini para hadirin, selain kita silaturahim al-mizab pada pagi hari ini pun juga alhamdulillah tahadus bilimah bisa berbagi kepada anak-anak yatim. Karena ini masih berhubung di bulan Muharram, maka kesempatan yang mulia ini alhamdulillah kami bisa berbagi. Tadi sudah disebutkan jumlah anak itemnya ada 50 ber-50 orang, ya ini yang terdiri kami ambil dari 10 RT di RW kita batasi karena memang pembatasan donasi. Maka dari itu Al-Fakir mewakili seluruh panitia peringatan PHBI Muharram dan pengurus DKM Masjid Al-Mizab mengucapkan jazakumullahu khairan jaza yang pertama kepada tuan-tuan guru, para habaib, para alim, wabil khusus pengurus PS3 gitu. yang begitu dah sebenarnya. Insyaallah mohon dimaaf.
semuanya tanpa terkecuali yang sudah mendukung terlaksananya acara pada pagi hari ini. Yang kedua, kami haturkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah mendonasikan sebagian hartanya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan jazaa. Kami tidak bisa berucap kata-kata apa-apa selain iringan doa. Mudah-mudahan apa yang sudah disumbangsikan, yang sudah disedekahkan, yang sudah diinfakkan untuk acara pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah ganti dengan berlipat ganda dan diselipkan oleh Allah nama kita di dalam buku catatan kebaikan amal soleh kita di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tidak berpanjang kali, kami mohon kepada panitia untuk siap-siap anak santri ataupun anak aitan yang untuk menerima bantuan santunan secara simbolis. Kami mohon kepada orang tua kami, Ayahanda Dr. Andes Haji Rashid Ahmad, untuk memberi Bapak Camat, Bapak Lurah, dai kita, guru kita Bapak Hasan Saidi bisa memberi, dan Ustaz Aziz Muslim untuk memberikan secara simbolisnya. Maju. Satu-satu biar Geser temannya. Ada temannya agak yang pertama akan diberikan oleh Yanda Rashid Ahmad. Mudah-mudahan bantuan ini bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Selanjutnya Bapak Camat kita, Bapak Lurah kita, Bapak Herman. Nanti jangan pulang dulu, foto dulu sebentar. Ustaz Aziz Muslim. Silakan kembali anak-anak, mohon maaf izin untuk foto bersama dulu sesuai ya, yang bis. Terima kasih kepada para guru, Bapak Camat, Bapak Lurah yang sudah memberikan secara simbolis. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat kami haturkan. Sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih. Sebagai kata penutup, kami selaku pengurus DKM Masjid Al-Mizan dalam kesempatan ini mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Andai kata ada tutur kata kami, ada sikap kami, perilaku kami, tata cara kami menyajikan, menyambut dan sebagainya, dan tempat kami yang mungkin tidak berkenan, banyak khilaf dan banyak salah, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jasa kita ucapkan kepada Ustaz Ismail Musa yang telah menyampaikan kalimat tasyakkur sekaligus memandu acara santunan yatim. Doakan daripada beliau mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan masjid ini selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita ikuti mau'izah hasanah tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Dr. Hasan Sahibi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jaddada al-a'wam aman ba'da 'am. Alladzi iftataha bi ashhuri syahril muharram hadzal 'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabil bararatil kiram. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Para ulama, para zu'ama, pejabat pemerintah militer maupun sipil yang saya hormati, itu diantaranya adalah Bapak Camat kita, Bapak Lurah, Bapak anggota Dewan, dan juga jajaran-jajarannya yang kami hormati, para ulama, para asatiz, wabil khusus Ustazana Ustaz Abdul Aziz Musrik Eskom, Ustazana Ustaz Hanbabullah, dan Ustazana Haji Abdul Rashid bin Haji Abdul Halim, dan para asatizah lainnya yang mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, dan juga khusus pada ketua Forum Silaturahmi Subuh Gabungan Al-Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Rasid Ahmad yang kami hormati, serta jajaran-jajarannya, dan juga Pak DKM Masjid Al-Mizan serta jajaran-jajarannya yang kami hormati. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentunya sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abdul Aziz Muslim, hendaknya kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat wal afiat, serta nikmat panjang umur. Sehingga Allah hantarkan umur kita sampai kepada bulan Muharram tahun ini sebagai tahun baru Hijriah. Kita itu tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu dengan masuknya bulan Muharram sebagai awal tahun baru, penghitungan tahun baru Islam, marilah kita jadikan momentum untuk muhasabatun nafs, untuk mengintrospeksi diri kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan manusia yang seiring waktu dan zaman, baik buruknya bukan karena ditentukan oleh panjang dan pendek umurnya, tapi kebaikan kehidupan manusia yang baik itu adalah diukur dengan amal perbuatannya. Apa tolak ukurnya atau standarisasinya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan tolak ukur. Bagaimana kita mengukur, kita mengintrospeksi diri. Nabi bersabda,
man kana yaumuhu khairan man kana yaumuhu syarra min amsihi fa huwa halik wa man kana yaumuhu mithla amsihi fa huwa khasir wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabih. Kata Nabi, barang siapa yang hari ininya lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang binasa, termasuk orang yang celaka. Kemudian siapa yang hari ininya sama saja dengan hari yang kemarin, berarti dia termasuk orang yang rugi. Karena bertambah umur, tapi amalnya tidak bertambah, tetapi sama saja. Kemudian yang ketiga adalah siapa yang hari ininya lebih baik daripada hari yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi khair?" Qala, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Wa ayun nasi syarr? Qala, "Man tala umruhu wa sa'a amaluhu." Nabi ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang terbaik?" Rasul menjawab, yaitu orang yang terbaik adalah orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Siapa orang yang terburuk? Yang terburuk adalah orang yang mana panjang umurnya tetapi amalnya buruk. Itulah orang yang rugi. Oleh karena itu, kita selalu bersyukur tadi apa yang dianjurkan oleh Ustaz Abdul Aziz Muslim, dan kita bersabar kalau kita mendapat ujian, dan juga kita beristighfar kalau kita dapatkan amal-amal kita yang tidak baik. Tapi kita harapan kita tentunya supaya panjang umur dan juga amal kita baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan." Sebaik-baik kamu adalah orang yang panjang umurnya, orang-orang pilihan, yaitu orang yang panjang umurnya dan juga baik amalnya. Lebih baik amalnya daripada yang lain. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam kehidupan kita dengan masuknya tahun baru ini, kita juga membuat planning baik jangka pendek dan juga jangka panjang. Apa tolak ukur atau standarisasinya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya setiap jiwa, setiap kita, setiap manusia, wabil khusus kita orang yang iman, yang beriman, yang orang Islam, fanzur ma qaddamat lighad, maka lihat apa yang disumbangsikan hari ini untuk hari esok. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap orang memperhatikan, melihat apa yang disumbangsikan, yang diamalkan hari ini untuk hari esok, minggu ini untuk minggu depan, bulan ini untuk bulan berikutnya, tahun ini untuk tahun selanjutnya, di dunia untuk di akhirat. Karena memang beberapa tafsir menafsirkan lighad adalah besok, itu ditafsirkan yaumul qiyamah, pada hari kiamat nanti. Maka itulah Rasulullah SAW orang yang selalu mengintrospeksi dirinya, muhasabatun nafs, bukan mencari-cari salah orang lain. Itulah orang yang baik, orang yang cerdas, orang yang pintar. Dan karena Nabi bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila bima ba'dal maut." Orang yang cerdik pandai adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya. Amalnya tadi kita dapatkan, kali dapat baik kita bersyukur.
Kemudian ada yang tidak baik, kita istighfar dan kita sabar dalam musibah sebagaimana yang tadi diterangkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat tadi ketua masjid katanya ini masjid yang paling berisik. Tapi saya juga tadi ada yang ngingetin tadi. Tapi dulu saya juga udah ceramah di sini. Iya. Katanya waktu bagian saya baru saingan sama kapal terbang ini. Suruh teriak-teriak. Saya makanya suruh ceramah. Maaf Pak. Saya diteriak-teriak terus supaya bersaing sama situ supaya nggak ketahuan apa namanya suara kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Abbas juga menafsirkan ayat Al-Qur'an yang mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum. Hisablah diri kamu sendiri, introspeksi diri kamu sendiri, kamu cari amal-amal yang baik, kamu tingkatkan yang tidak baik, kamu istighfar dan kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum, dan timbanglah bobot amal perbuatan kamu sebelum ditimbang nanti di hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga berfirman mengingatkan kepada kita bahwa nanti setiap hembusan napas kita, detak jantung kita, sebagaimana tadi Ustaz Abdul Muslim mengatakan bersyukur terhadap nikmat, terutama nikmat kehidupan kita ini. Kita diberikan napas, kita bisa hidup karena dengan ada udara yang gratis, tetapi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketahuilah bahwa sangat mengerikan pada kita, karena setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita, maka dimintakan pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu ala unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Nanti setiap manusia dikalungkan, di sini ada kitab. Kalau kita tuh orang pergi haji, biasa tuh ada dikasih buku doa, ada talinya dikalungkan di leher. Nanti juga seperti itu. Seperti itu juga kita ada di leher kita digantungkan, apa yang digantungkan? Kitab amal kita. Kitab amal kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Di punuk kita tercatat semua buka kitabnya di situ. Kita yang baca, kita yang menghisab sendiri. Iqra kitabak, baca kitab kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukup hari ini adalah kamu sendiri yang menghisab amal kamu. Bagaimana kalau orang yang beriman, insya Allah selalu bersyukur. Tapi orang yang mujrim, orang yang selalu berbuat dosa, ketika dia melihat kitabnya itu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kahfi, wa wudi'al kitab fataral mujrimuna mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kita diletakkan di hadapannya, di hadapan orang-orang yang mujrim juga sama orang-orang yang soleh, ada kitabnya. Fataral mujrimin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bersalah, dia lihat kami, alangkah celakanya kami, melihat dan kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan, tidak meninggalkan baik yang kecil dan juga yang besar. Wa wajadu ma'amilu hadira, dan dia dapatkan di dalamnya itu ada semua catatannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir saya ingat guru kami Al-Mukarram Al-Maghfurlah, Bapak Ki Haji Abdul Syafi'i, setiap tahun pergi ke Kalongan, di sana ada haul di Syafirah. Di Syafirah dia setiap ada satu kaset yang mungkin sering kita dengar. Dia berbicara tentang kematian. Bahkan sebelum kita di akhirat, ketika roh sampai di kerongkongan, wa idza balagatir ruhul hulqum, idza balagatil hulqum ay arruhul hulqum, roh sampai di tenggorokan kita. Wa antum hina idzin tanzurun.
Kemudian ketika kita sudah menghisab, menghitung amal perbuatan kita, kata guru kami dia pun mengatakan di situ yang tadi patarul mujrimina dan juga semua orang yang baik, maka dilihat di situ wal tafatis satu bisar ila rabbika yauma idzinil masad. Ketika kaki kita sudah terpaut, ditarik perut kita dari bawah sampai ke atas, kemudian kita digiring ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ketika itu kata beliau, kita lihat amal kita, baik dan buruknya, kita lihat surga dan neraka. Maka ketika itu saya ingat, itu ada seorang habib, mungkin yang sudah mukasyafah, dia menangis meraung-raung, meritir, disuruh dia tidak ujian. Setelahnya itu selesai ceramah, Bapak Kiai guru kami Abdul Syafi'i dikatakan, apa yang kamu lihat? Aku melihat surga, aku juga melihat neraka, tapi aku tidak tahan melihatnya. Diperlihatkan amal kita. Oleh karena itu hadis-hadis tersebut tadi dan juga ayat-ayat Quran tadi sangat mengerikan kepada kita. Oleh karena itu tadi, apabila kita dapatkan amal kita yang baik, kita bersyukur. Kemudian apabila kita dapatkan yang tidak baik, kita istighfar dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hembusan nafas kita, setiap detak jantung kita di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga tafsiran Ibnu Katsir ayat tadi dikatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana 'alaikum wanzuru maza iddakhartum minal a'malis shalihah liyaumi ma'adikum wa 'adikum 'ala Allah taala. Hisablah diri kamu sebelum dihisab di hari kiamat. Timbanglah bobot amal perbuatan kamu sebelum ditimbang di hari kiamat. Apa bekal yang kamu bawa? Amal soleh apa yang kamu bawa? Yang nanti kamu akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimintakan pertanggungan jawab setiap hidup kita. Hayataka qabla mautik. Kita hidup ini sebelum kita mati akan ditanya oleh nanti di akhirat kehidupan kita yang fana ini. Insya Allah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita termasuk orang yang bersabar di dalam menerima musibah, dan kita banyak bertobat daripada dosa-dosa kita. Dengan waktu yang singkat ini mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rahmat dan hidayah serta inayah kepada kita sekalian, sehingga kita dapat memahami ayat-ayat Al-Quran tadi, hadis-hadis Nabi tadi, dan kita berqudwah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jazaa kita ucapkan kepada kepala kita Bapak Kiai Hasan Sahibi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian untuk muhasabah diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum ditutup doa talqin dzikir, ada pengumuman berkaitan dengan saldo kas kita. Yang pertama, saldo awal sebanyak 33.845.000. Sekali lagi 33.845.000. Pemasukan infak Ahad lalu di Masjid Nur Sa'adah sebanyak 2.780.000 rupiah, dan pengeluaran 3.450.000 rupiah, hingga saldo kas sebesar 33.175.000 rupiah. Alhamdulillah. Kemudian taklim Ahad akan datang insyaallah bertempat di Masjid Jami Al-Mabruk yang beramat Jalan Mabruk, Kelurahan Balikampang, Jakarta Timur. Yang kita maklum yaitu perapatan masuk ke dalam Masjid Jami Al-Mabruk, insyaallah pada tahu semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, sehatkan badan kita dapat lihat azab untuk hadir kembali Ahad akan datang. Baik, kita hatapkan majlis kita pada pagi hari ini dengan talqin dzikir dan doa, insyaallah akan dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Abdullah Al-Fakir atas nama pembawa acara. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah.
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha wa biha nab'adu insyaallah ta'ala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyyan matrudan wa la mahruma. Hab lana musii'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hab lana al-kulla bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu ikabi mazida. Walhamdulillah ya rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ashani wa darji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ashani wa darji. Ya Rasulullah salamun alayhi ya Rabbi ashani wa darji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kami mohon pada